Kita bahas kisi-kisinya langsung dari soal, nanti per soal teksnya kemudian materi benar pas banget yang kisi-kisi tadi Denaya, kisi-kisinya Denaya pas banget ada negosiasi, biografi sama puisi. Ini tuh bahas materinya per soal juga. Oke, aman ya? Kita mulai dari yang kuis 1. Sambil disiapin boleh si app-nya, aplikasinya. Sambil ngecas ya, nggak apa-apa, mundur aja, dulu yang mundur, mendekat ke sumber listrik. Udah siap? Oke, kita langsung soal pertama dulu ya. Ini materi dari teks negosiasi dulu, ya. Sudah muncul? Kuis 1 dulu. Yang ditanya unsur teks. Di refresh terus aja. Bagaimana? Ada ulang saja di total. Di refresh terus aja. Belum? Oh, lewat aja. Boleh dong. Sudah? Belum, oke. Udah deh. Yuk, unsur teks negosiasi gampang ya. Sudah? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Opsi yang mana? Apa deh? Kan? Yang E, apa tuh yang E? Kesepakatan antara Kunto dan Patio sudah tercapai di akhir percakapan tersebut. Kenapa yang E? Taruh dulu satu-satu. Kamu jawaban apa tadi? Kamu pilih apa? B. Benar ya? Oke. Ini tadi E. Kenapa yang E? Kenan? Kalimat mana dari teks ini, dari dialog ini yang menunjukkan kalau si Kunto sama Patio itu kesepakatan tercapai? Kalimatnya yang mana? Biasanya kalau negosiasi kesepakatan itu ada di akhir adanya. Coba kalimatnya mana yang menunjukkan kalau kesepakatan itu tercapai? Negosiasinya berhasil.
Ini sudah berhasil belum kira-kira negosiasinya? Belum. Kalau kamu jawaban tadi? B. Kenapa yang B? Kenapa jawaban yang B? Aku kasih disclaimer, jawaban yang betul adalah B. Tapi kenapa jawaban yang B? Yang B apa tadi opsi yang B? Kunto mempunyai kepentingan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh perusahaan. Kepentingannya kenapa tuh? Kepentingannya berbeda. Betul, jawabannya B karena kepentingannya berbeda. Kepentingan antara siapa dengan siapa tuh? Kalau dari teks ini? Mateo dan Kunto, ya. Untuk unsur teks negosiasi, tadi kan pertanyaannya, unsur teks negosiasi dalam percakapan tersebut yang tepat itu yang mana? Kalau aku tanya unsur teks negosiasi, masih kan nggak ada apa aja. Apa aja yang wajib ada kalau mau buat teks negosiasi? Itu struktur. Ini unsur. Hal-hal apa aja yang harus ada kalau mau negosiasi? Apa? Betul. Atau partisipan. Kalau nggak ada orang bisa negosiasi nggak? Nggak bisa. Yang pertama harus ada adalah partisipan atau orang, betul. Setelah ada orangnya ada apa? Tujuan. Atau tadi kalau kata siapa tadi namanya Pak? Priska. Kalau kata Rizka tadi apa? Kepentingan yang berbeda. Kalau misalnya kepentingannya sama, bisa nego nggak? Ya nggak usah lah, orang udah sama kepentingannya, benar nggak? Jadi harus ada perbedaan kepentingan. Udah ada orang, udah ada kepentingan yang berbeda, harus ada apa lagi kalau mau negosiasi? Orangnya udah ada, kepentingan yang berbeda udah ada, terus harus ada apa lagi? Mobil sayur nih, harganya 5.000, 4.000 deh bang. Apa? Penawaran. Kalau ada penawaran ada? Sebelum penawaran? Sebelum itu? Nah, apa? Pengajuan. Ini berpasangan nih selalu nih. Ada pengajuan, ada penawaran. Kalau tadi contohnya aku contohin mobil tempe, harganya 5.000, ditawar 3.000, mana pengajuan, mana penawaran? Oke, ya. Udah ada orang, udah ada perbedaan kepentingan, udah ada pengajuan, udah ada penawaran, baru terakhir apa tadi yang di sini? Tadi disebut tuh apa? Kesepakatan atau persetujuan. Kalau tadi orientasi itu masuk ke struktur, ya. Tapi kalau unsur yang harus ada tuh ini, harus ada orang, harus ada perbedaan kepentingan, harus ada pengajuan dan penawaran, ditutup dengan kesepakatan. Ya, balik lagi ke soalnya, kalau ditanya pernyataan yang tepat mengenai unsur teks negosiasi dari percakapan tersebut, tinggal kita cari mana pernyataan yang sesuai dari teks yang disajikan. Kita lihat opsi A tadi, partisipan dalam negosiasi tersebut hanya ada kata hanya di situ, hanya Kunto karena dialah yang mengajukan permintaan. Kunto betul nggak mengajukan permintaan? Betul nggak? Tapi apakah dia satu-satunya orang partisipan di situ? Tidak, karena ada kata hanya di sini. Ya, berarti opsi A salah. Lihat opsi C. Patio menolak sepenuhnya permintaan Kunto karena anggaran perusahaan tidak mencukupi. Patio menolak sepenuhnya permintaan Kunto karena anggaran perusahaan tidak mencukupi. Patio menolak nggak di sini? Apa yang Patio lakukan setelah Kunto mengajukan pengajuan? Patio ngapain? Nah, mana kalimatnya? Nih, sini nih. Mencatat angka tersebut, namun perlu saya sampaikan bahwa kami memiliki anggaran tertentu untuk posisi ini. Setelahnya dia ngasih penjelasan. Selain gaji, si Kunto ini nanti bakal dapat manfaat lain. Seperti apa di situ? Terus? Berarti Pak Kunto di situ menolak sepenuhnya nggak? Enggak, Pak Kunto masih akan mempertimbangkan. Ya, berarti opsi C juga salah. Opsi D,
pengajuan dan penawaran hanya dilakukan 1 kali dalam percakapan tersebut. Hanya 1 kali nggak? Hanya 1 kali nggak? Coba perhatikan. Dari kalimat pertama dulu nih. Kunto bilang, terima kasih Pak, saya senang bisa bergabung. Namun, saya ingin membicarakan gaji yang ditawarkan. Ini sudah masuk pengajuan nih. Ingin membicarakan gaji yang ditawarkan. Berdasarkan pengalaman saya, bla 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 bla, menilai gaji yang diajukan belum mencerminkan sepenuhnya kontribusi yang bisa saya berikan. Ini masuk pengajuan. Ya. Baru sini Pak Tio nanya lagi, berhak menerima kompensasi yang adil berapa angka gaji yang Anda harapkan? Baru masuk ke angka di sini, mana tadi 15 juta. Tuh. Apakah pengajuan penawaran hanya 1? Enggak. Ya, berarti opsi D juga salah. Opsi E, tadi yang jawab opsi E. Kesepakatan antara Pak Kunto dan Pak Tio sudah tercapai. Nah, ini yang tadi dibahas ya. Apakah kesepakatan sudah tercapai? Belum. Kalau tercapai, kira-kira nih dari teks ini, kalau misalnya kesepakatan dikatakan tercapai, gimana tuh dialognya? Ada yang bisa bikin dialog terakhir ya kira-kira? Kalau tercapai, kira-kira gimana? Ini kan tadi masih mau pertimbangkan nih, Pak Tio. Kalau tercapai, kira-kira gimana? Apa yang bakal terjadi? Apanya udah diterima? Itunya apanya? Kerjanya terima, terus perkara gajinya gimana? Berapa? Terus ada tambahan lagi nggak? Kira-kira kayak gitu. Ada kalimat kesepakatan apa yang akan diterima oleh si Kunto setelah dia menerima pekerjaan tersebut. Belum meliputi gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya. Ya, jadi ini teksnya belum selesai. Jadi opsinya pun juga salah. Paham ya? Ini pertanyaan tentang unsur teks negosiasi. Kalau ada pertanyaan soal kayak gini, teman-teman selalu ingat ini tadi. Unsur beda sama struktur ya, hati-hati. Kalau struktur itu susunan teksnya. Tapi kalau unsur itu apa aja yang harus ada di dalam teks negosiasi, di dalam perilaku negosiasi adalah ini. Ya, caranya tinggal dibaca, disesuaikan si opsinya dengan soalnya. Paham sampai sini? Ada yang bertanyakan? Kena ya? Ini ya, unsur teks negosiasi. Aman? Mau lanjut? Oke, kita lanjut ya. Ini masih negosiasi kalau sampai 3 nomor nih. Oke. Masih teks yang sama, percakapan antara si Kunto sama Pak Tio. Soal nomor 2 menanyakan apa nih? Udah muncul? Oke. Sudah? Oke, di refresh terus. Aku udah publish. Kalau di refresh terus ya. Coba di refresh deh. Jangan, bingung. Mau pulangnya Ya. Ini enggak kau, sorry. Tidak usul-usul di sini. Tapi udah pakai sih. Dimana juga sama. Dihapus recent app sama yang dari awal. Iya, dikeluarin. inflasi naik, dolar juga naik, dolar naik. Inflasi naik, dolar juga
Panik juga. Terkumpul ya, tahu-tahu ya. Oh, biasanya Kalau di nanti sana kalau dipecah kumpul. Kumpul juga sama. kalau di sana L enggak emang ada kayak gitu. Paling gara-gara internetnya nggak stabil sih. Nggak apa-apa kak, langsung ini aja sih, dibahas aja kak. Oke. Apa ini soal gini? Di sini ya, soalnya dari sini aja ya. Oke. Teksnya masih sama. Kali ini soalnya adalah faktor keberhasilan negosiasi yang paling tepat tergambar dari cara untuk menyampaikan permintaannya. Ini juga hampir sama cara ngerjainnya, sama soal yang tadi. Kita baca teksnya, dicocokkan dengan opsi pilihan yang ada. Kira-kira opsi mana yang paling sesuai sama isi teks yang tadi? Kita cara ngerjainnya. Maju apa? Kita maju apa? Mau di sini aja nggak? Enggak aman. Ya. Opsi mana yang paling sesuai? Apakah opsi A? Kunto menyampaikan permintaan dengan sopan dan menyertakan alasan yang logis serta didukung fakta berupa hasil riset. Opsi A. Opsi B. Kunto memaksakan kehendak agar Patio langsung menyetujui angka gaji yang diminta. Apakah Kunto memaksa? Terkesan memaksa nggak tadi? Enggak, kita silang ya opsinya. Yang C. Kunto mengancam tidak akan bergabung jika gaji yang ditawarkan tidak dinaikkan. Ada nggak tadi kalimat dia nggak mau gabung? Ada nggak? Tidak ada ya. Kita silang juga. Yang D. Kunto mengandalkan hubungan pertemanan dengan Patio agar permintaannya disetujui. Apakah ada menjelaskan kalau mereka ada hubungan pertemanan? Ada nggak? Nggak ada. Ini salah juga berarti. Yang E. Kunto hanya menyebutkan angka gaji tanpa memberikan alasan yang mendukung permintaannya. Ada alasan nggak? Apakah Kunto menyampaikan alasan juga? Mana coba? Alasannya Kunto mana coba? Biasanya berupa data. Alasan itu biasanya berupa data. Berupa angka. Yang mana? Ada? Kalimat tiga? Dialog ketiga? Dialog ketiga? Biasanya berupa angka. Apa Rizka? Sekitar berapa tuh? 15 juta per tahun per bulan? Per bulan ya. Jadi opsi E juga sorry. Kenapa? Di situnya? Ya udah nggak apa. Kita fokus sini dulu ya. Tapi coba terus di refresh di sini guys. Karena nanti suatu saat mulai muncul. Ya, jadi jawaban yang paling mendekati adalah opsi yang A. Kunto menyampaikan permintaan dengan sopan dan menyatakan alasan yang logis serta didukung fakta berupa hasil riset. Ya, fakta berupa hasil risetnya yang tadi kalimat 3 15 juta sekian gitu ya. Kalau ini sama tadi kayak nomor 2 caranya. Nomor sebelumnya. Ya, kita cocokkan opsi yang paling sesuai dengan isi teksnya. Paham ya? Kalau ini masih gampang. Aman sampai sini? Ada tanyain? Lanjut ya. Masih teks yang sama. Aku cobain soal 3 ya, teman-teman cobain. Ada? Oke, coba. Yang ini apa soalnya? Oke, nah ini unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan 2 menit cukup ya yang ini ya. Gampang ya.
2 menit cukup. Yuk. Jenis kalimat. Nah, di soal ini yang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ini materi kita sudah semua. Sampai nomor 1 sampai 15 dengan materi ya. Oke, selesai. Nah, untuk nomor 16 Sudah? Jenis kalimat nih gampang. Kalian udah? Oke. Ayo Rizka. Denaya. Udah? Oke, apa jawabannya? Denaya apa? Apa itu deh? Kalimat? Kalimat langsung. Oke, kalimat langsung. Kalian jawabannya? D. Rizka. Satu ya? Sama D. Oke, jawabannya betul yang D. Ya, ini merupakan kalimat langsung karena merupakan tuturan yang disampaikan langsung oleh Kunto dalam dialog. Kenapa ini bukan merupakan kalimat persuasif? Apa itu kalimat persuasif? Tadi unsur teks sudah, ini unsur kebahasaan. Apa itu kalimat persuasif? Dari kata persuasi, apa itu persuasif? Biasanya banyak juga di iklan. Kalimat ajakan. Kalimat persuasif adalah kalimat ajakan. Apakah tadi kalimatnya merupakan kalimat ajakan? Apa itu dari kalimatnya? Namun saya ingin membicarakan gaji yang ditawarkan. Apakah itu merupakan kalimat ajakan? Bukan. Ya, kalimat ajakan itu seperti apa contohnya? Nah, ada kata ayo, boleh. Ya, kalimat persuasif itu kalimat ajakan teman-teman ya. Kalau kalimat interrogatif, opsi C, berarti opsi A dan B udah pasti salah. Apa itu interrogatif? Dari kata interogasi. Kalimat interrogatif. Apa itu interrogatif? Apa? Kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Biasanya kalau kalimat pertanyaan, kalimat tanya, tanda bacanya apa? Tanda? Sudah pasti tanda tanya. Ini tanda bacanya tanda tanya. Ya, nggak mungkin tanda seru, nggak mungkin tanda titik. Kalau namanya kalimat interrogatif, pasti tanda bacanya tanda tanya. Apakah tadi ada tanda tanyanya? Tidak, ya. Pronomina orang ketiga, apakah saya itu merupakan pronomina orang ketiga? Kata ganti orang ketiga bukan? Saya kata ganti orang berapa? Pertama, ya. Berarti jawabannya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa sih? Ciri-cirinya apa? Apa ciri-ciri kalimat langsung? Dari contoh yang tadi, jawabannya betul ya, yang D. Apa ciri-ciri kalimat langsung? Dari sini? Ini betul kalimat langsung. Apa ciri-cirinya? Biasanya ada di dalam dialog. Kalau bentuknya ini kan bentuk dialog nih. Semuanya pasti kalimat langsung. Apa ciri-cirinya yang menyatakan itu tuh kalimat langsung? Ayo. Apa? Ada tanda baca apa kan? Tanda kutip. Tanda kutipnya di mana tuh letaknya? Selain tanda kutip? Selain tanda kutip, biasanya kalimat langsung yang ada dalam dialog ada apa lagi yang menceritakan kalau ini kalimat langsung? Apa ini? Apa ini? Ini nih. Si Kunto, si Katio, apa itu? Nama orang atau nama penutur, nama yang ngomong. Biasanya kalau soal lagi kalimat langsung terusnya begitu. Ya, ada namanya. Kalau titik 2 itu berarti harus ada nama dulu. Titik 2 kan menyatakan adalah biasanya kan. Nah, harus ada yang namanya dulu, nama orangnya, nama penuturnya. Diikuti dengan tanda baca titik 2 baru tanda kutip. Ini namanya kalimat
Kalimat langsung. Satu lagi, ciri dari kalimat langsung. Ada verba aktif. Pernah dengar verba aktif? Verba atau apa verba? Kata kerja. Kata kerjanya aktif. Kira-kira kalau ngomongin verba aktif atau kata kerja aktif, ciri-cirinya apa? Yuk, kasih lihat. Fisik? Bukan, bukan. Ini berkaitan dengan imbuhan. Kata kerja yang aktif, imbuhannya biasanya apa? Hah? Betul. Imbuhannya me. Imbuhannya me. Sorry, balik. Me. Bisa me, meng. Kalau dari contoh yang ini, mana verba aktifnya? Membicarakan. Apa imbuhannya? Imbuhan. Kata dasarnya? Bicara. Imbuhannya mengkan sebetulnya. Kata dasarnya bicara, ditambah imbuhan mengkan. Karena imbuhannya maka dia verbanya aktif. Coba kalimat ini, kalau misalnya ada kalimat langsung, lawannya kalimat langsung apa? Kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung berarti tidak pakai tanda kutip, tidak pakai nama orang. Verbanya berarti pasif. Kalau verba pasif apa imbuhannya? Di dan verba. Ya, berarti kalau misalnya kata dasarnya, verba aktifnya membicarakan, verba pasifnya apa sih Kak? Mem itu verba aktif, verba pasifnya apa kira? Dibicarakan. Gitu ya. Itu namanya verba pasif dan verba aktif itu dalam kalimat langsung. Ini masuk ke unsur kebahasaan teks negosiasi. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Jawaban tadi betul ya. Namun saya ingin membicarakan gaji yang ditawarkan termasuk kalimat langsung. Lanjut. Nah, masih negosiasi. Masih negosiasi. Lanjut. Unsur, oke. Ini unsur negosiasi lagi teman-teman. Unsur negosiasi lagi. Kalau ini 1 menit cukup. Ayo, 1 menit cukup. Kan? Apa jawabannya? Bisa? Dengar ya? Ya. Apa itu dek? Penawaran harga tomat yang diusulkan Putri adalah 12.000 per kilogram. Apa iya teman-teman? Kalimatnya mana tuh? Yang menyatakan opsi D? Nah ya? Mana kalimatnya? Penawaran pertama Putri. Betul ya? Itu jawabannya nanti. Produkti ada di teks. Ini juga sama, caranya tinggal sesuaikan opsinya dengan kesesuaian isi dalam teksnya. Paham? Ya gampang ya, semuanya bisa. Lanjut, ada pertanyaan yang ini? Ada? Oke. Soal selanjutnya. Nah, masuk ke materi apa nih? Biografi. Ide pokok, oke. Ide pokok 1 menit selesai. Ide pokok gampang banget.
James? Sudah? Sudah, Satria? Satria? Udah? Oke, Rizka apa jawabannya? Apa C? Mundurnya RE Marta dari jabatannya sebagai kepala staf angkatan laut karena beberapa hal. Kenapa jawabannya opsi C? Kenapa Rizka pilih opsi C? Jawabannya betul opsi C. Denaya? C juga. Kenan? Sama. Satria? Oke. Ide pokok teman-teman, jawabannya itu betul ya, C ya. Tetapi kenapa opsi C? Kalau mencari ide pokok ada pertanyaan ide pokok paragraf. Ini mengacunya ke jenis-jenis paragraf. Masih ingat? Ada 3 jenis-jenis paragraf. Ada 3, masih ingat? Yang pertama, kalau misalnya dia ada di awal paragraf, ide pokoknya namanya paragraf apa kira? Kalau di awal deduktif. Kalau di akhir induktif. Kalau ada di awal, di akhir atau di tengah campur. Itu namanya jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Kalau ada pertanyaan seperti ini kan lebih gampang tuh, udah ada nomor. Di sini kalimat udah ada nomor itu. Kalimat 1, kalimat 2, 3, kalimat 4. Kita tinggal baca aja kalimat awal sama kalimat akhirnya dulu. Ya, kalau ada pertanyaan tentang ide pokok paragraf, itu pasti mengacunya ke yang tadi, jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Kita baca kalimat pertama atau kalimat terakhir dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah baca nih kalimat pertama. Biasanya kalau yang namanya ide pokok itu kan ada di awal paragraf, bisa kayak gini nih. Mundurnya RE Marta dari jabatannya sebagai kepala staf angkatan laut berkaitan dengan beberapa hal. Itu ide pokoknya. Sisa kalimatnya disebut apa? Kalimat penjelas. Ini menjadi ide pokok karena berkaitan dengan beberapa hal. Ini masih membutuhkan penjelasan lagi. Beberapa hal di situ apa tuh? Hal apa yang dimaksud? Nah, akan dijelaskan di kalimat 2, 3, dan 4. Paham ya? Kalau mencari ide pokok, tinggal cari aja mana kalimat yang butuh penjelasan lebih lanjut. Paham maksudnya bisa? Cari kalimat yang butuh penjelasan lebih lanjut. Biasanya ada di awal atau di akhir. Itu dulu cari. Jadi tinggal baca, tinggal fokus ke kalimat pertama atau kalimat terakhir dulu. Kalau misalnya kita udah nemu ini kalimat pertama nih yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, berarti itu ide pokoknya. Paham sampai sini? Ya. Kalau ada pertanyaan tentang ide pokok paragraf, aman? Ada pertanyaan? Denaya, tadi kalau misalnya kalimat pertama atau ide pokoknya ada di akhir paragraf, namanya apa paragrafnya? Ada di akhir. Ide pokoknya di akhir. Namanya paragraf apa? Bantu Rizka. Induktif. Kalau ide pokoknya ada di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Kalau ada di awal, namanya apa Denaya? Di awal paragraf. D. Bantu kan? Deduktif. Apa namanya? Deduktif. Kalau deduktif ada di mana? Ide pokoknya? Kalau di akhir? Kalau di awal, di akhir atau di tengah? Campuran. Kalau deduktif tadi ada di mana? Kalau induktif di belakang. Apa tuh yang ada di depan? Apa tuh yang ada di belakang? Deduktif. Kalau di belakang induktif. Oke. Kalau misalnya tadi kalimat pertama tuh namanya ide pokok atau kalimat utama, sisanya namanya apa? Kalimat apa tadi kan? Kalimat penjelas. Ya, jadi kalau pertanyaan tentang ide pokok, kita cari kalimat yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Intinya gitu. Paham sampai sini? Aman? Itu ya, kalau pertanyaan seperti ide pokok. Masih soal tentang teks geografi nih. Nanyain apa dia tadi guys? Muncul?
10 detik kelar ini mah. Ayo, angka berapa? Kalimat berapa? Tadi dibahas. Sorry. Kalimat berapa aja? Berapa, Riz? 2, 3, 4 ini bahas soalnya. Kalimat 2, 3, dan 4 karena sudah jelas. Kalimat nomor 1 udah pasti tadi di pokok. Artinya sisa kalimatnya adalah kalimat penjelas. Ya, paham ya? Kalimat yang menjelaskan ide pokok. Yang menjelaskan tentang beberapa hal. Kenapa sih RM tadi itu bisa mundur dari jabatan? Ini gampang ya? Lanjut. Ini ada pertanyaan yang ini? Apa? Lanjut ya. Satu lagi ya? Oke, satu lagi ini masih biografi. Namanya apa dia? Masih biografi. Sudah? Nah, pesan tersirat. Kalau ada pertanyaan tentang pesan tersirat harus dibaca semua. Ini 2 menit. 2 menit selesai. Satu menit lagi ya. Sudah? Satria, jawabannya apa? Apa itu, B? Tindakan yang diambil tanpa persetujuan atasan dapat membawa konsekuensi besar dalam karir seseorang. Kenapa bukan yang A? Apakah ada dalam teksnya menjelaskan kalau pemimpin itu nggak boleh ikut politik, nggak boleh campur politik? Nggak ada. Kenapa bukan yang Rizka jawabannya apa? Yang apa? B. Oke, yang B berarti yang C. Kenapa bukan yang C, Rizka? Kenapa bukan yang C? Apakah PKI satu-satunya? Bukan. Penyebabnya ada apa aja tadi? Pokoknya PKI ini bukan satu-satunya. Kita coba lihat teksnya. Nah, PKI dimention 1. Memberikan reaksi kutukan terhadap tindakan tersebut dengan memerintahkan reaksi dari si RM Marta Dinata itu sendiri. Berarti bukan PKI kan satu-satunya? Bukan. Memerintahkan segenap unsur karena PKI si Marta Dinata bereaksi, akhirnya dia memerintahkan tuh unsur tentara laut mengambil tindakan tegas terhadap PKI. Artinya PKI itu bukan satu-satunya. Ya, berarti opsi juga salah. Dinaya, jawabannya apa Dinaya? B juga. Kenapa yang itu salah? Bagus. Ya, masyarakat seharusnya tidak bereaksi terhadap peristiwa G30 SPK. Padahal dia bereaksi kan? Itu juga sudah itu kalau menghakimi. Ya, bagus jawabannya. Ya. Berarti jawaban itu adalah yang B. Tindakan yang diambil tanpa persetujuan atasan dapat membawa konsekuensi besar dalam karir seseorang. Kalau soalnya kayak gini, teman-teman. Pesan tersirat itu apa tersirat? Ada tersurat, ada tersirat. Kalau tersurat itu dia ada dalam teksnya. Kalau tersirat tidak ada dalam teksnya. Kita harus menyimpulkan sendiri. Ya, maka caranya kalau ketemu soal kayak gini tetap harus dibaca semua teksnya. Berarti kita menyimpulkan kira-kira apa nih yang diminta sama teksnya.
Gitu. Paham ya? Kalau soal ini harus dibaca keseluruhan. Nggak bisa kayak tadi, pokoknya kita bisa cuma awal sama akhir doang. Kalau ini harus dibaca semua. Paham sampai sini? Oke, aman? Kalau aman kita lanjut. Tadi sudah, ini soal tadi kalau nggak salah ya? Oke, udah ada negosiasi, udah ada biografi. Ada yang tanya dulu nggak tentang teks negosiasi ataupun teks biografi? Masih ingat nggak pengertian teks biografi? Apa itu teks biografi? Yang ujian ya, apa itu teks biografi? Apa kita? Kisah tentang tokoh terkenal. Ada yang kurang nih kata kuncinya. Rizka, bisa nambahin nggak tadi kata Kinan? Kinan tadi apa? Kisah tentang tokoh terkenal. Apa itu teks biografi? Menceritakan tentang seseorang Terus di masih ada kata kunci yang kurang. Satria mau nambahin nggak? Dina mau nambahin nggak? Apa? Betul, itu yang paling penting. Karena ada dua jenis teks tuh kalau ngomongin kisah hidup seseorang. Ada teks biografi, ini ditulis oleh orang lain. Ada satu lagi namanya apa? Autobiografi. Kalau autobiografi ditulis sama siapa? Oleh diri sendiri. Gitu ya. Jadi teks biografi tadi apa berarti? Pengertian lengkapnya? Dina ya? Apa itu teks biografi? Yang tadi kata Kenan sama kata Rizka. Apa yang ditulis oleh orang lain? Cerita atau kisah hidup. Ya, jadi teks biografi itu kisah hidup seseorang yang mengandung pelajaran yang ditulis oleh orang lain. Itu yang paling penting. Karena kalau ditulis oleh diri sendiri beda lagi, bukan biografi. Apa tadi namanya kalau ditulis oleh diri sendiri? Bukan. Jadi kata Rizka, kalau ditulis oleh diri sendiri berarti auto. Apa tadi Rizka? Autobiografi. Ada biografi, ada autobiografi. Kalau biografi ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi ditulis oleh diri sendiri. Kalau misalnya tokohnya sudah meninggal dunia, berarti jadinya nanti biografi atau autobiografi? Biografi. Karena tidak mungkin ditulis oleh diri sendiri kan? Tokohnya sudah meninggal dunia. Mungkin kalau misalnya tokohnya masih hidup, baru dia bisa menulis autobiografi. Ada pertanyaan lagi? Tentang negosiasi atau teks biografi. Satria, tadi unsur-unsur yang harus ada dalam teks negosiasi itu apa aja? Apa aja? Yang wajib ada kalau buat negosiasi itu harus ada apa aja? Sebelum pengajuan penawaran harus ada apa dulu? Sebelum itu, Rizka bantu. Partisipan. Terus? Perbedaan kepentingan. Terus? Pengajuan penawaran. Terakhir, setelah semuanya ada, kesepakatan. Harus ada orang dulu, ya. Kalau nggak ada orang nggak bisa negosiasi, ya, gitu ya. Kalau misalnya bentuknya dialog, ada nama orang, ada titik dua, ada tanda kutip, itu namanya kalimat apa? Kalimat langsung. Kalau udah ada kalimat langsung, ada verbanya tuh pasti ada kata kerjanya sebagai predikat. Verba aktif. Verba aktif memang ciri-cirinya apa sih kan? Pokoknya semua jenis yang bawahnya ada banyak ya. Kalau misalnya ada verba aktif, lawannya verba aktif apa nih sekarang? Verba pasif itu ciri-cirinya apa di layar? Apa itu di? Imbuhannya diawali dengan di. Ya. Kita ke kuis selanjutnya. Ini kuis selanjutnya banyaknya tentang kebahasaan. Lebih seru. Oke. Ada yang masih ingat ini pelajaran SD? Gimana tanda koma dipakai, gimana tanda titik dua, segala macam kalian soalnya. Ada kalimat ini masih ada tanda baca yang belum sesuai.
yang belum ada. Kira-kira tanda baca apa? Yang lagi. Ada. Ya, kuis dua teman-teman. Kuis dua ya. Ini gampang, 1 menit selesai. Udah kayaknya ini, udah. Sudah? Benar ya? Apa jawabannya? Tanda koma. Jawabannya betul, tanda koma. Tapi di mana sih harusnya ada tanda koma di situ? Sesudah seperti. Setuju? Rizka apa jawabannya? Tanda koma, jawabannya betul. Tapi di mana harus letak tanda komanya? Ini jawabannya betul nih, tanda koma. Di mana tapi tanda komanya harusnya? Gimana Kim? Ken? Setelah berkarir. Ada yang tadi bilang setelah seperti, kadang-kadang sebelum berkarir. Satu ya? Jawabannya benar, tanda koma. Di mana tapi letaknya? Gimana Riz? Sebelum seperti atau setelah seperti? Kok mau bisik-bisik terus? Sebelum atau setelah seperti? Jawabannya adalah sebelum seperti. Setelah kata berkarir. Kenapa? Nih, Sir Alex Ferguson berhasil memboyong banyak penghargaan selama berkarir, seperti Manager of the Month sebanyak 27 kali dan Manager of Season sebanyak 11 kali. Kalau aku mau menyisipkan tanda titik, boleh nggak? Tanpa mengubah atau mengurangi kata apapun di sini ya. Kalau aku mau menyisipkan kata titik, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Harusnya S kapital. Tapi kalau misalnya aku betul itu betul. Tapi ada juga sudah ada tanda titik di sini. Ya, jadi tanda baca kapital adalah koma sebelum kata seperti. Itu alasan pertama. Yang kedua, Sir Alex Ferguson, kamu masih ingat struktur kalimat? Subjek, subjek, predikat, terus apa itu? Subjek, terus keterangan. Ulang lagi, apa itu SPOK? S, P-nya, O-nya, K-nya, keterangan. Ada satu pelengkap namanya. Nah, kalau dari kalimat ini, Sir Alex Ferguson berhasil memboyong banyak penghargaan selama berkarir seperti manajer bla bla bla. Mana subjeknya? Subjek itu biasanya apa? Orang. Berarti subjeknya mana? Sir Alex Ferguson itu termasuk subjek. Predikat? Predikat itu biasanya kata kerja. Mana kata kerjanya? Mana kata kerjanya? Mana kan? Memboyong. Terus? Apa yang diboyong? Apa objeknya? Objeknya mana? Banyak penghargaan. Terus itu apa dong? Berkarir, manajer, teman tuh apa sisanya? Keterangannya mana? Selama berkarir atau berkarir sampai ujung? Sampai sini. Ini tadi S. Sir Alex Ferguson S. Memboyong ini predikat. Banyak penghargaan itu objek. Keterangannya mana? Keterangannya mana? Nih, selama berkarir itu keterangan. Ya, terus seperti sampai sini itu apa maksudnya?
Ini disebut sebagai pelengkap. Coba teman-teman baca. Ya. Nih. Coba baca kalimatnya sampai sini. Masih bisa bermakna nggak? Kalimatnya masih bisa bermakna nggak? Sir Ferguson berhasil membawa banyak penghargaan selama berkarir. Masih bermakna? Masih nyambung kalimatnya? Masih kan? Maka dari kata seperti sampai ke sini disebut sebagai pelengkap. Mau pakai ini mau enggak, kalimat ini udah bermakna. Ya, maka kalau tadi aku mau nambahin tambah titik boleh, asal S-nya kapital. Dan kan sini S-nya nggak kapital. Maka harus pakai koma sebelum kata seperti. Karena dari kata seperti sampai ujung sini itu disebut sebagai pelengkap kalau dalam struktur kalimat. Paham sampai sini? Nah, karena dari kata seperti sampai sini termasuk ke dalam pelengkap, tanda komanya sebelum kata seperti alias setelah kata berkarir. Paham sampai sini? Paham ya? Nanti teman-teman kalau misalnya keluar dari sini boleh-boleh sampai dibaca-baca tuh tentang struktur kalimat kan sampai kelas 12 sampai untuk TBK itu kepake banget. Tadi SPK itu apa aja? Nah, satu lagi ada pelengkap. Untuk kalimat ini paham? Paham tadi kenapa komanya ada di sini? Paham? Ya karena secara struktur ini subjek, ini subjek, predikat, objek, keterangan. Bisa sih sampai sini titik bisa. Tapi kan kalau soalnya minta kalimat ini dikasih tanda baca. Ya artinya sebelum struktur pelengkap diberi tanda koma. Ada pertanyaan untuk kalimat ini? Udah paham kenapa harus sebelum kata seperti tanda komanya? Aman? Oke, boleh lanjut? Mari kita lanjut. Nomor 2 apa tuh? Kata sosialnya nomor. Oh, nah ini juga sama. Pernah mendapat materi ini nggak? Namanya proses penyerapan bahasa. Bentar ya. Proses penyerapan dari socialization ke sosialisasi. Ini 1 menit selesai. Sudah? Nanya apa jawabannya? Jawabannya lebih baik adaptasi karena ejaan dan cara penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu huruf C, ya? B juga, kan? Bisa? Sama B juga. Oke, kenapa bukan yang A? Pernah dapat materi ini nggak? Penyerapan bahasa. Oke, kita bahas sedikit ya. Namanya itu proses penyerapan bahasa, teman-teman. Ada 4. Misal kita punya bahasa asing, ada bahasa asing nih, mau kita pakai di bahasa Indonesia, harus melalui proses penyerapan bahasa. Prosesnya ada 4 sesuai dengan yang ada di opsi. Yang pertama ada adopsi, yang kedua ada adaptasi, ada juga yang namanya seleksi. Satu-satu, adopsi dulu. Ada yang punya kucing di rumah? Kak Awul punya kucing? Punya. Ada yang pernah atau misalnya satu waktu membayangkan mau mengadopsi kucing dari pet shelter? Pernah? Atau bayangin deh, Rizka misalnya mau mengadopsi kucing dari proses tempat penampungan hewan ke rumah. Dari sana adopsi kucing, bentuknya kucing. Mungkin nggak sampai rumah Rizka kupingnya bentuknya kelinci? Enggak dong. Bentuknya apa? Ya kuping kucing. Kakinya mungkin nggak jadi kaki kuda? Nggak mungkin, tetap kakiku. Nah,
Kalau ada proses adopsi dalam penyerapan bahasa, contoh kata radio. Ini dari bahasa apa? Inggris, radio. Kalau kita pakai, kita serap ke dalam bahasa Indonesia, apakah bentuknya RADYO? Dalam bahasa Indonesia bentuknya apa? Sama, RADIO. Maka kalau prosesnya adopsi, dia mengambil bentuknya tanpa mengubah. Tanpa mengubah bentuk, semuanya diambil. Bentuknya tetap sama. Dari bahasa asal, kita pakai ke bahasa Indonesia bentuknya sama. Contoh lain lagi. Ini dari bahasa apa? Inggris lagi. Kalau kita adopsi atau kita serap ke bahasa Indonesia menjadi apa? Sama, menjadi internet juga. Gak mungkin jadi ujungnya jadi internet. Enggak kan? Tetap internet kan? Nah, ini namanya adopsi. Dari bahasa asal kita ambil ke bahasa Indonesia, bentuknya tetap tidak diubah bentuk. Analoginya kayak tadi, kita adopsi kucing, nggak mungkin nyampe rumah kupingnya kuping kelinci. Ya, tetap bentuknya seperti kucing. Ini juga sama, tetap sama bentuknya seperti bahasa asal. Itu namanya adopsi. Ya. Yang kedua, ada apa tadi yang kedua? Adaptasi. Bedanya dengan adopsi, kalau adaptasi, nih tadi contohnya betul. Ada socialization, kita ubah jadi sosialisasi. Kalau adaptasi itu namanya adaptasi ya. Adaptasi ini mengubah bentuk dari bentuk asalnya. Apa syaratnya? Disesuaikan dengan ejaan. Ejaan bahasa Indonesia. Ya, disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya kayak tadi tuh, kata socialization jadi kata sosialisasi. C-nya kita ganti S, imbuhan terakhir ation kita ganti jadi imbuhan asi. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Gampang nih. Yang belakangnya ation, ation. Oke. Apa? Nation jadi apa bahasa Indonesianya? Ada yang suka nonton film? Kalau film yang berantem itu apa namanya? Action. Action. Tulisannya gimana? Gini? Kalau kita serap ke bahasa Indonesia menjadi apa? Apa yang berubah? A-nya tetap? Terus? Apa yang jadi S? Oke, terus? Tion jadi si, aktion jadi aksi. Ya, itu namanya adaptasi. Ada lagi? Kalau nation bukan termasuk ini, karena makna bahasa Indonesia setahu bukan nasi. Kalau tion kan jadi si, tion kan jadi nasi. Nationalization, nationalization, baru jadi nasionalisasi. Synchronization, jadi sinkronisasi. Itu ya, itu namanya adaptasi. Masih ada bentuk seperti bentuk asalnya, hanya saja ejaannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Satu lagi. Nah, nih. Jadi apa ini? Apa yang diubah? P-nya tetap. Terus? S-nya tetap. Terus? Terus? CH, JK. Terus? 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 Itu ya. Nah, ini nih yang tadi dimaksud sebagai ejaannya menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia. Kita kan nggak mungkin pakai ini. Kamu ntar mau ngambil jurusan apa? Psychology. Nggak mungkin kan? Kamu suka nonton film apa? Action. Kayak gitu kan? Maka kita adaptasi ke bahasa Indonesia, kita samakan dengan ejaan yang kita pakai. Kita nggak pernah tuh baca C, pakainya K. Paham kalau ini? Itu namanya adaptasi. Ya, disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tadi ketiga ada apa? Terjemahan.
Kalau terjemahan ini contohnya bisa nih. Download, upload, download. Kalau kita mau ngomong download dalam bahasa Indonesia apa? Mengunduh itu sudah pakai imbuhan kata dasarnya unduh. Kalau upload apa? Unggah. Bagus. Nah, ini kita sudah punya sebelumnya. Kita sudah punya unduh, kita sudah punya unggah dalam bahasa Indonesia. Tapi kita cari, kalau namanya terjemahan itu kita tinggal translate ya, tinggal menerjemahkan dengan catatan harus sama konsep maknanya. Harus sama konsep maknanya. Download itu apa sih? Hah? Itu bahasa Indonesia-nya. Download apa download? Apa pengertian download? Apa pengertian unduh? Mengambil data dari internet ke perangkat. Kalau unggah, nah sebaliknya itu pengertiannya. Tinggal kita cari prosesnya. Apa yang maknanya secara konsep itu sama dengan download? Oke, kita punya unduh. Apa yang sama konsepnya dengan upload? Oke, kita udah punya unggah. Proses itu namanya terjemahan. Ya, dengan catatan dia harus sama konsep faktanya. Ada satu lagi terakhir. Ini benar-benar tipis. Yang terakhir tadi apa? Kreasi. Proses terakhir namanya kreasi. Contoh katanya deh ini. Siapa yang pernah ke McD? Kalau kita mau jajan ke McD, tapi nggak mau turun dari kendaraan, drive thru. Drive thru. Ada yang pernah ke bengkel? Kalau ke bengkel kita biasanya kalau mau servis ganti perangkat itu biasanya kita beli apa? Spare part. Nah, apa ini dalam bahasa Indonesia? Drive thru itu bahasa Inggris. Apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia? Ada mana dengar? Drive thru padanan bahasa Indonesia ini. Lantatur. Lantatur. Lantatur itu kependekan dari layanan tanpa turun. Ini baku ya, udah ada di KBBI. Layanan tanpa turun. Itu padanan bahasa Indonesia dari drive thru. Jadi kalau kamu mau ngajak teman ke McD, tapi pakai bahasa Indonesia biar keren nih. Lantatur yuk ke McD gitu. Ya, pakai bahasa Indonesia. Nah, lantatur ini. Kalau spare part, Suku cadang. apa? Suku cadang. Kalau misalnya kita artikan, kita pakai cara ini, kita artikan secara langsung. Drive itu apa? Mengendarai atau mengemudi, thru melewati. Mungkin nggak kalau drive thru kita terjemahkan langsung tuh, kita mengendarai melewati yuk ke McD. Enak kan? Makanya kita buat kata baru yang maknanya sama kata asalnya dalam bahasa Inggris. Kita buat kata baru namanya lantatur atau layanan tanpa turun. Disingkat lantatur. Spare part, spare itu apa? Spare itu apa? Semacam jarak ya. Part, bagian. Kalau kita misal ke bengkel, Pak mau bagian jarak? Apaan bagian jarak? Kalau kita pakai proses terjemahan secara langsung, orang bingung. Kita nggak mungkin bilang itu bagian jarak. Benar nggak? Akan kita buat kata baru yang maknanya sama dengan kata asal. Kita pakai kata suku cadang. Nah, proses itu namanya proses kreasi. Kita membuat kata baru. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Aman? Oke, Denaya. Kalau misalnya ada kata ini nih. Dalam bahasa Inggris computer. Bahasa Indonesianya apa Denaya? Komputer. Kira-kira melalui proses yang mana tuh? Kenapa?
menjadi huruf K. Disamakan dengan ejaan bahasa Indonesia. Kita tidak menyebutnya komputer. Kamu punya komputer nggak di rumah? Kita menyebutnya komputer. Dari bahasa apa tadi ini? Bahasa Inggris. Ada satu lagi. Misalnya ada kata apa ya? Nih. Oke, sama aja. Belum. Nih. Ini melalui proses apa? Ini berkaitan dengan jaringan masih. Radar. Kira-kira melalui proses apa? Hah? Adopsi. Kenapa prosesnya adopsi kan? Dari bahasa apa ini? Apa bahasa Inggrisnya? Beda. Dari bahasa Inggris. Jadi diambil semua bentuknya. Ya. Satu lagi. Ini bukan binatang. Ini mengacu terhadap perangkat komputer. Kita pakai. Apa bahasa Indonesianya? Dengar? Ada yang dengar? Ada bahasa Indonesia untuk mouse? Apa tuh? Tetikus. Tetikus itu merujuk pada benda yang kita gunakan kalau kita mau main komputer buat mengendalikan pointer atau jarum. Nah, itu mouse. Bahasa Indonesia tetikus. Kalau begini ceritanya berarti melalui proses yang mana tuh? Bisa? Kreasi. Kenapa kreasi? Berbeda dengan terjemahan aslinya. Kalau terjemahan aslinya apa? Apa terjemahan aslinya? Tikus. Kalau kita pakai kata tikus, kita pakai proses terjemahan, kita ambil kata langsungnya tikus. Gimana kalau misalnya kita mau minjem mouse dari temannya? Tapi pakai bahasa Indonesia. Mau tikus, kamu komputernya ada tikusnya nggak sih gitu? Pinjam tikusnya dong. Aku kita buat kata baru menggunakan proses kreasi, kita ambil pada kata bahasa Indonesia tikus untuk membedakan dengan makna tikus hewan. Paham sampai sini? Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar apa tadi? Proses penyerapan bahasa ada 4 prosesnya. Apa aja Ken? Kreasi. Kalau misalnya adopsi itu gimana sih bedanya? Adopsi itu tanpa mengubah kata. Tanpa mengubah kata atau bentuk aslinya. Betul. Contohnya apa Rizka? Kalau adopsi? Bagus, bisa. Dari bahasa apa itu? Bahasa Inggris bisa. Data, data ya. Bagus. Apa itu adaptasi? Bagus. Contohnya apa kan? Kalau adaptasi? Bantuin? Bagus. Teknologi ya. Dinaya, ada 2 lagi tuh untuk proses penyerapan. Ada apa lagi selain adopsi dan adaptasi? Apa? Terjemahan. Terjemahan itu gimana sih? Menerjemahkan dari kata aslinya ke bahasa Indonesia. Dengan catatan harus sama konsep maknanya, jangan berubah ya. Kalau terakhir ada apa? Satu lagi ada apa? Kreasi itu apa sih Rizka? Tari kreasi. Bukan. Apa itu kreasi? Kayak terjemahan tapi dia artinya beda. Membentuk kata baru.
Ya, bedanya ya. Itu sebenarnya terjemahan sama crash itu beda tipis. Yang sampai salah. Ya. Aman? Yang ini aman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Bisa lanjut? Oke, satu lagi aja. Tanggung 5 menit lagi. Habisnya ini ya. Oh, puisi ini teman-teman. Satu lagi materi puisi ya. Bentar, kayaknya ada materi majas nih. Bentar ya. Oh, bukan. Citraan. Di sini aja deh, fokusnya. Tinggal 3 menit lagi. Kalau ngomongin citraan, apa itu citraan? Ini masuk ke unsur puisi. Citraan. Ini indra. Citraan itu berkaitan dengan indra. Kalau misalnya larik 2 dan larik 7, dan riurama ini sangat terpas ketika detak pijakan kaki itu yang menjauh. Kira-kira indra apa yang terpakai? Pendengaran. Ya. Nah, berarti jawabannya yang A. Kenapa bukan penglihatan? Karena indra yang paling terpakai adalah indra pendengaran. Kalau misalnya larik 5, itu apa tuh larik 5? Visual atau penglihatan. Gitu ya. Kalau ada kata citraan, soalnya menanyakan citraan berkaitan dengan indra. Indra apa yang paling sering dipakai? Aku mau bahas majas sedikit tadi, bentar guys. Ini bukan ya? Sekarang majas juga sering keluar. Bukan. Bentar. Iya. Sorry. Oke. Soal ini terakhir ya teman-teman ya. Ini ngomongin majas. Kira-kira kalau larik 8 membuatku mati kutu tak bisa lagi melihatmu. Ini kira-kira majas apa yang dipakai? Hiperbola itu apa? Melebih-lebihkan. Mana majas hiperbolanya? Mati kutu itu apakah itu hiperbola? Hiperbola itu majas yang dilebih-lebihkan, betul. Tapi apakah larik 8 ini mengandung majas hiperbola? Rizka, Denaya, kira-kira jawabannya apa? Majas apa yang digunakan? Simile, metafora, hiperbola, personifikasi, repetisi. Mati kutu, betul. Majasnya ada kata yang dimaksud adalah mati kutu. Kira-kira mati kutu itu pakai majas apa? Mati kutu? Mati kutu? Simile itu apa? Simile itu majas perbandingan. Betul. Ya, tapi mati kutu bukan salah satu contohnya. Kalau mau mengidentifikasi majas simile, itu harus ada kata bab, laksana, seperti, bagaikan itu namanya majas simile. Ya, kalau mati kutu tadi termasuk ke metafora, karena dia membandingkan secara langsung. Contoh, kau adalah bunga hatiku misalnya. Apakah maksudnya di hati kita ada bunga? Enggak kan? Nah itu maksudnya ke majas metafora. Ya, ini bedanya tipis antara simile sama metafora, sama-sama majas perbandingan. Tapi kalau majas simile dia harus ada kata tadi, bagaikan, laksana, bab, seperti. Kalau laksana bulan ya, nah itu berarti simile karena ada kata laksana. Tapi kalau membandingkan secara langsung, wajahmu terang bulan, itu berarti metafora. Tidak ada kata yang 4 tadi. Paham bedanya? Oke. Hiperbola udah pasti jelas, itu melebih-lebihkan. Personifikasi dari kata person.
memberikan sifat manusia ke benda mati. Angin meniup daun pintu hingga ia berteriak. Bisa nggak pintu berteriak? Nggak bisa. Yang biasa teriak siapa? Orang, manusia. Ya, itu namanya personifikasi. Suaramu gede banget, kayak petir. Suaramu menggelegar kayak petir. Itu apa? Suaramu menggelegar seperti petir. Masuk hiperbola atau personifikasi? Hiperbola. Air mataku membanjiri ruangan. Hiperbola atau personifikasi? Kalau personifikasi ingat ya, memberikan sifat manusia ke benda mati. Tapi kalau yang dilebih-lebihkan, bisa nggak air mata membanjiri ruangan? Bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti itu masuk ke hiperbola. Terakhir satu lagi, repetisi. Apa itu repetisi? Pengulangan. Tuhan, aku ingin kaya. Tuhan, aku ingin sejahtera. Tuhan, berilah aku jalan. Nah, itu namanya majas repetisi. Apa kata yang diulang? Tuhan. Ya, itu ya. Yang paling sering keluar tuh ini sebenarnya. Majas itu kan banyak ya, tapi yang paling sering keluar tuh ini. Jadi yang perlu diperhatikan ini. Dan yang paling harus lebih teliti lagi di bagian sini. Membedakan antara simile dengan metafora. Kalau simile tadi yang jelas harus ada kata bagaikan, laksana, seperti. Ya, kalau itu ada kata itu udah pasti itu simile. Kalau nggak ada kata itu tapi itu majas perbandingan, metafora maksudnya. Merupakan. Contoh katanya apa? Bintang kelas. Betul, itu juga sama. Bisa pakai kata adalah atau merupakan sebelumnya. Ya. Paham sampai sini aman? Thank you kan ya. Kalau mau majas metafora berarti ada kata adalah atau merupakan juga sebelumnya juga bisa. Aman ya? Itu puisi. Oke, sebelum diakhiri dari teks negosiasi, biografi sama puisi, ada lagi yang bertanya? Aman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ditanyakan, diakhiri cukup sekian. Terima kasih. Tadi aku juga nggak soalnya punya dewa ya. Apa ya teman-teman? Sering warungnya wabarakatuh. Silakan boleh istirahat. Habis ini masih di jadwal kan? Jangan pulang ya.